Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Kali ini subbab ketiga dari bab 6, Bahaya Kepastian Murni. Erin duduk di seberang saya di sebuah restoran sushi dan mencoba menjelaskan mengapa dia tidak mempercayai kematian. Sudah hampir 3 jam dan dia sendiri sudah menghabiskan persis 4 gulungan timun dan minuman sebotol penuh sake. Sebenarnya dia hampir menghabiskan botol kedua sekarang, pukul 4 di Selasa sore. Saya tidak mengajaknya bertemu di tempat itu. Dia menghubungi saya melalui internet dan terbang menemui saya. Lagi, dia telah melakukannya sebelumnya. Jadi, Ernie percaya kalau dia bisa menyembuhkan kematian. Tetapi dia juga yakin kalau dia membutuhkan bantuan saya untuk mewujudkan hal itu. Namun, bukan bantuan seperti dalam perkara bisnis. Jika dia memerlukan saran yang berhubungan dengan humas atau sesuatu semacam itu masih oke. Tidak, ini lebih dari itu. Dia ingin saya menjadi pacarnya. Mengapa? Setelah 3 jam bertanya-tanya dan 1,5 botol sake, ini masih tidak jelas. Perlu Anda ketahui, tunangan saya ikut bersama kami di restoran itu. Menurut Erin, sepatutnya tunangan saya perlu dilibatkan dalam diskusi tersebut. Erin ingin tahu apakah tunangan saya berkenan berbagi dan istri saya sekarang tidak perlu merasa terancam oleh dia. Saya pertama kali bertemu Erin di seminar self-help pada tahun 2008. Orangnya terlihat cukup baik. Sedikit wow, istilah slang Amerika untuk mereka yang menerima atau mengikuti kepercayaan supranatural, paranormal, fenomena pseudoscience, dan semacamnya. Penyuka hal-hal berbau New Age, namun dia dulunya adalah seorang pengacara dan kuliah di salah satu Ivy League, kelompok universitas ternama di bagian timur laut Amerika Serikat. Dan jelas sekali pandai. Dan dia tertawa pada lelucon saya, dan menurutnya saya lucu. Jadi tentu saja Anda tahu, saya tidur dengannya. 1 bulan kemudian, dia mengajak saya untuk pindah ke luar kota dan tinggal dengannya. Ini mengejutkan saya dan menjadi sebuah peringatan, sehingga kemudian saya mencoba putus darinya. Dia menanggapi dengan mengatakan kalau dia akan bunuh diri jika saya menolaknya. Baiklah, kini jadi 2 peringatan. Saya segera memblokir dia, baik dari surel maupun semua alat komunikasi saya. Ini rupanya memperlambat dia, namun tidak menghentikannya. Beberapa tahun sebelum saya bertemu kembali dengannya, Erin mengalami kecelakaan mobil dan hampir meninggal. Sesungguhnya, dia sempat meninggal secara medis beberapa saat. Semua aktivitas otak berhenti. Tapi, entah bagaimana secara ajaib, dia hidup kembali. Ketika dia kembali, dia mengklaim bahwa semua telah berubah. Dia menjadi orang yang sangat spiritual. Dia menjadi tertarik pada dan mulai percaya tentang energi penyembuhan dan malaikat-malaikat dan kesadaran sebagai bagian dari alam semesta
serta kartu tarot. Dia juga percaya kalau dia telah menjadi seorang tabib dan peramal yang dapat melihat masa depan. Dan entah karena alasan apa, setelah bertemu dengan saya, dia memutuskan kalau dia dan saya ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia bersama-sama. Untuk menyembuhkan kematian, tegasnya. Setelah saya memblokirnya, dia mulai membuat alamat surel baru. Kadang dia mengirim saya puluhan surel penuh amarah dalam satu hari. Dia membuat akun Facebook dan Twitter palsu yang digunakan untuk melecehkan saya. Demikian juga orang-orang yang dekat dengan saya. Dia menciptakan sebuah situs web yang hampir sama dengan milik saya dan menulis puluhan artikel yang mengklaim bahwa saya adalah mantan kekasihnya dan bahwa saya telah berbohong kepadanya dan selingkuh, bahwa saya telah berjanji untuk menikahinya, serta bahwa dia dan saya ditakdirkan untuk bersama. Ketika saya menghubunginya agar menutup situs tersebut, dia mengatakan kalau dia akan melakukannya asalkan saya terbang ke California untuk bersamanya. Ide untuk berkompromi datang dari pihaknya. Dan setelah semua hal yang terjadi, kesimpulannya tidak berubah. Saya ditakdirkan untuk bersamanya. Bahwa Tuhan telah menakdirkan hal ini. Bahwa dia benar-benar terbangun di tengah malam setelah mendengar suara malaikat yang menitahkan agar kami menjalani hubungan istimewa demi mengurangi era baru kedamaian abadi di muka bumi. Ya, dia sungguh mengatakan hal ini kepada saya. Hingga saya duduk bersemaya di restoran sushi itu. Sudah masuk ribuan surat ke inbox saya. Entah saya tanggapi atau tidak, entah saya balas dengan sopan atau emosional, tidak ada yang berubah. Pikirnya tidak pernah berubah. Keyakinannya tidak pernah goyah. Ini sudah berjalan selama 7 tahun dan masih terus. Dan demikianlah di restoran sushi kecil itu, kami bersama Erin yang sedang menenggak sake dan membual berjam-jam tentang bagaimana dia menyembuhkan batu ginjal kucingnya dengan menyalurkan energi, hingga saya pun berpikir, Erin adalah pecandu self-improvement. Dia menghabiskan $10.000 untuk membeli buku dan mengikuti seminar serta kursus. Dan bagian paling gila dari semua ini adalah bahwa Erin menerapkan mentah-mentah semua ilmu yang telah dipelajarinya. Dia memiliki mimpinya sendiri. Dia gigih memperjuangkannya. Dia memvisualisasikan dan menerjemahkannya dalam aksi nyata. Dan meskipun dia mendapatkan penolakan atau kegagalan, dia akan bangkit lagi dan mencobanya lagi. Dia tidak kenal lelah untuk bersikap positif. Dia mempunyai pandangan yang cukup tinggi terhadap dirinya sendiri. Maksud saya, dia mengklaim dapat menghidupkan kucing yang mati seperti halnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Alamak, yang benar saja. Namun, semua nilainya benar-benar payah dan tidak ada satupun yang berguna. Faktanya, segala hal baik yang dilakukannya tidak membuatnya baik. Ada sebuah kepastian dalam dirinya yang tak mampu ia tanggalkan. Dia bahkan telah berulang kali mengaku kepada saya bahwa dia tahu kegemarannya ini jelas-jelas tidak rasional dan tidak sehat, dan membuat baik dia maupun saya tidak bahagia. Namun karena alasan tertentu, hal tersebut tampak benar baginya, sehingga tidak bisa diabaikan dan dihentikan begitu saja. Pertengahan tahun 1990-an, seorang psikolog
Roy Baumeister mulai meneliti tentang konsep kejahatan. Pada dasarnya, dia mengamati orang-orang yang melakukan hal yang jahat dan mengapa mereka melakukan itu. Asumsi yang ada ketika itu adalah bahwa orang-orang melakukan hal yang buruk karena mereka merasa dirinya buruk. Artinya, mereka memandang rendah diri mereka. Salah satu temuan Baumeister yang mengejutkan adalah bahwa asumsi tersebut seringkali keliru. Dalam kenyataan, yang biasa terjadi justru sebaliknya. Beberapa kriminal kelas kakap punya kepercayaan diri yang cukup baik. Dan perasaan inilah, terlepas dari realitas di sekitar mereka, yang memberi mereka semacam pembenaran untuk melukai dan berbuat buruk pada orang lain. Orang-orang yang merasa tindakannya buruk dibenarkan pasti merasakan kepastian yang tak terbantahkan akan nilai kebenaran yang mereka yakini. Dan aneka kepercayaan diri serta keistimewaan yang mereka pikir pantas mereka mendapatkan. Orang-orang yang rasis melakukan hal-hal yang rasis karena mereka sungguh yakin tentang superioritas genetik mereka. Para pemeluk agama yang fanatik meledakkan diri mereka dan membunuh puluhan orang karena yakin adanya suatu tempat istimewa yang akan mereka dapatkan di surga sebagai martir. Pria memerkosa dan melakukan kekerasan terhadap wanita karena yakin mereka berhak atas tubuh wanita. Orang-orang yang jahat tidak akan pernah percaya kalau mereka jahat, melainkan mereka percaya kalau orang lainlah yang jahat. Dalam eksperimen yang kontroversial, sekarang dikenal dengan sebutan eksperimen Milgram, mengambil nama belakang seorang psikolog Stanley Milgram. Peneliti meminta beberapa orang normal untuk menghukum sukarelawan lain karena melanggar bermacam aturan. Maka hukuman pun mereka berikan. Kadang hukuman itu melampaui kategori kekerasan fisik. Hampir tidak ada algojo yang keberatan atau meminta penjelasan lebih dahulu. Di sisi lain, banyak dari mereka tampak menikmati otoritas moral yang dilimpahkan kepada mereka dalam eksperimen tersebut. Permasalahannya di sini bukan saja kepastian itu tidak akan pernah bisa kita capai, tapi bahwasanya berusaha mengejar kepastian pun sering melahirkan kerentanan yang lebih besar dan lebih buruk. Banyak orang memiliki suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan atas kemampuan mereka di suatu pekerjaan atau nominal penghasilan yang seharusnya mereka peroleh. Namun, keyakinan tersebut malah membuat mereka merasa lebih buruk, bukannya lebih baik. Saat melihat orang lain mendapat promosi jabatan, mereka pun merasa diremehkan. Mereka merasa tidak dihargai atau tidak diakui. Bahkan sebuah perilaku sederhana seperti diam-diam membaca kontak SMS di ponsel pacar Anda, atau bertanya pada teman Anda tentang penilaian orang lain tentang diri Anda, sesungguhnya didorong oleh kerapuhan dan kegelisahan yang mendera demi memperoleh kepastian. Anda boleh saja mengecek pesan singkat pasangan Anda dan tidak menemukan sesuatu pun, tapi jarang sekali berakhir seperti itu. Kemudian Anda akan mulai mencuriga, jangan-jangan dia punya ponsel lain. Anda boleh saja merasa diremehkan dan diinjak-injak dalam karir Anda setelah Anda tidak masuk dalam promosi tersebut. Tapi kemudian perasaan itu mendorong Anda untuk mulai tidak percaya pada rekan kerja Anda dan menerka gelagat buruk di balik perkataan mereka.
dan di balik setiap asumsi Anda tentang apa yang mereka rasakan tentang Anda, yang bahkan berdampak pada semakin kecilnya peluang Anda naik pangkat. Anda dapat terus mengejar seseorang istimewa yang Anda pikir seharusnya bersama dengan Anda. Namun dengan adanya bermacam penolakan dan malam-malam yang sepi, Anda tidak mulai bertanya dan bertanya lagi apa yang salah dengan Anda. Dan persis di momen yang menggelisahkan itu, dengan keputusan yang dalam, kita menjadi mudah sekali menganggap diri berhak diistimewakan, mempercayai bahwa kita berhak untuk sedikit curang demi mendapatkan sesuatu, bahwa orang lain layak dihukum, bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita ingin, dan kadang dengan cara kasar. Lagi-lagi ini adalah hukum kebalikan. Semakin Anda ingin mendapatkan kepastian akan sesuatu, Anda akan semakin merasa tidak pasti dan tidak aman. Demikian pula sebaliknya. Semakin Anda menerima sepenuhnya ketidakpastian dan ketidaktahuan akan aneka hal, Anda akan semakin merasa nyaman karena tahu persis apa yang tidak Anda ketahui. Ketidakpastian juga membebaskan kita dari penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ini menangkal stereotip dan bias tidak penting yang kita rasakan saat menyaksikan seseorang di TV, di kantor, atau di jalan. Ketidakpastian juga memerdekakan kita dari penilaian kita terhadap diri sendiri. Kita tidak tahu apakah kita layak dicintai atau tidak. Kita tidak tahu seberapa menariknya diri kita. Kita tidak tahu seperti apa kesuksesan kita nanti. Satu-satunya cara agar bisa seperti itu adalah dengan tetap merasa tidak pasti dan terbuka untuk menemukan kepastian-kepastian melalui pengalaman hidup. Ketidakpastian merupakan akar dari semua kemajuan dan pertumbuhan. Seperti bunyi salah satu adagium kuno. Manusia yang yakin dirinya mengetahui semuanya tidak akan mempelajari sesuatu pun. Kita tidak bisa mempelajari apapun tanpa pertama-tama tidak mengetahui sesuatu. Semakin mengakui kalau kita tidak tahu, akan ada semakin banyak kesempatan yang kita peroleh untuk belajar. Nilai-nilai yang kita miliki tidak sempurna dan tidak penuh, dan berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut sempurna dan penuh, sama dengan menempatkan diri kita dalam sebuah pola pikir dogmatik berbahaya yang melahirkan kesewenang-wenangan dan pelarian atas tanggung jawab. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah pertama-tama dengan mengakui bahwa hingga saat ini seluruh tindakan dan keyakinan kita telah terbukti salah dan tidak berfungsi. Keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika Anda menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Sebelum kita mencermati nilai-nilai dan prioritas kita, kemudian mengubahnya menjadi lebih baik, lebih sehat, pertama-tama kita harus meragukan nilai-nilai yang kita miliki saat ini. Kita harus secara intelektual menelanjangi nilai-nilai tersebut, melihat kekeliruan dan bias yang ada, melihat bagaimana nilai-nilai tersebut tidak cocok dengan sebagian besar manusia di muka bumi. Kemudian menatap lekat-lekat ketidaktahuan kita dan mengakuinya, karena ketidaktahuan kita ternyata lebih besar dari diri kita sendiri. Demikian pembacaan subbab ketiga dari bab 6, bahaya kepastian murni. Selanjutnya subbab keempat dari bab 6, hukum menghindar mansion, yang akan saya bacakan di video berikutnya.